Hermawan dari JGP Angkatan 11 Kabupaten Kendal yang berdomisili di SD Negeri 1 Mojo Agung, Kecamatan Pelantungan, Kabupaten Kendal. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.4 yang berkaitan dengan budaya positif. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, adalah pendidikan yang berpusat pada anak diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana seorang guru hendaknya dengan suci hati mendekati sang anak dan menghamba kepada sang anak. Implementasi nilai-nilai dan peran guru penggerak merupakan bagian penting dalam mewujudkan pendidikan yang berpusat pada peserta didik, karena nilai dan peran guru penggerak menjadi pedoman dalam berperilaku dan bertindak dalam melakukan perubahan ekosistem pendidikan. Refleksi yang akan saya paparkan adalah refleksi 4P. P yang pertama yaitu peristiwa ataupun fact. Peristiwa apa saja yang terjadi dalam kelas maupun dalam sekolah. Ya, pembelajaran modul 1.4 ini fokus saya pada membuat budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah. Awal mempelajari modul ini, saya mencoba memetakan kembali konsep pemikiran awal tentang pemberian hukuman dan penghargaan. Efek dari pemberian hukuman dan penghargaan terhadap kemauan murid mentaati peraturan. Materi pembelajaran merubah pola pikir saya, terutama bagaimana menumbuhkan motivasi internal murid untuk melakukan suatu hal yang diyakininya. Tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu motivasi murid untuk menjadi apa yang mereka inginkan, apa yang mereka ungkapkan dari diri mereka, yang mulai dari menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kepercayaan mereka. Pada senyata nantinya saya bersama dengan murid, yaitu membuat keyakinan kelas, kemudian mengacu pada fenomena yang terjadi di kelas dan kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal mengenai murid yang melakukan pelanggaran keyakinan kelas dengan pendekatan segitiga restitusi. Selama pembelajaran banyak hal baik yang saya dapatkan, antara lain yang pertama, saya memahami konsep disiplin positif dan penerapannya dalam pembelajaran, yaitu untuk menumbuhkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Kemudian ada motivasi, menumbuhkan manusia, perilaku manusia, dan pentingnya menumbuhkan motivasi internal murid dalam melaksanakan disiplin positif. Kemudian yang ketiga, pentingnya memiliki keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah sebagai pondasi dan arah tujuan sebuah kelas, arah sebuah tujuan sekolah yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik ataupun permasalahan yang ada dalam sebuah kelas ataupun sekolah. Yang ketiga, kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan dasar yang dibutuhkan seorang manusia, yaitu ada kebutuhan hidup atau survival, kemudian ada kasih sayang, rasa diterima, ada kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Yang keempat, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol
Kelima, posisi kontrol ini adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga seorang manajer. Yang terakhir yaitu tahap segitiga restitusi. Tahap ini bertujuan untuk menstabilkan identitas siswa, validasi tindakan yang salah atau validasi menanyakan keyakinan kepada siswa. Selama proses pembelajaran banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari proses perubahan paradigma tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Merubah cara pandang yang selama ini belum pernah saya pahami. Ternyata ada cara lain yang dapat menumbuhkan budaya positif tanpa harus menghukum murid. Tantangan lain pada waktu bersamaan, banyak pekerjaan dan juga tugas tambahan yang harus diselesaikan. Saya membagi waktu dengan skala prioritas sehingga selama belajar tidak mengganggu pekerjaan utama saya, yaitu sebagai guru. Bekerjasama dengan sesama CGP, diskusi untuk menyelesaikan tugas dan memperoleh insight baru. Selain itu, saya juga berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat dan murid dalam menyusun keyakinan kelas yang mempraktikkan segitiga restitusi. P yang kedua yaitu perasaan atau feeling, apa yang muncul saat proses pembelajaran. Pada awal pembelajaran modul 1.4, saya sempat merasa bingung karena pemahaman lama saya yang kurang tentang konsep hukuman, penghargaan dalam menangani murid yang bermasalah maupun berprestasi. Dalam modul 1.4 ini memberikan angin segar pada saya untuk membentuk budaya positif dengan konsep keyakinan kelas dan juga restitusi. Pola pendekatan yang humanis dalam menghadapi beragam permasalahan murid. Selanjutnya saya rasa ini materi yang sangat menarik, dapat berhubungan guru murid yaitu secara sosio-emosional dan mempererat hubungan baik antara guru dengan murid maupun guru dengan rekan guru. Menerapkan budaya positif di kelas bukan hal yang mudah. Saya mulai dengan membuat keyakinan kelas bersama murid, berdiskusi mengenai fenomena yang terjadi di kelas ataupun sekolah, kemudian menganalisis mengapa masih banyak yang terjadi pelanggaran, dan selanjutnya sesuai dengan langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. P yang ketiga ada pembelajaran atau finding. Banyak pembelajaran yang saya dapatkan, pertama adalah fokus utamanya adalah bagaimana bisa menumbuhkan motivasi internal pada murid untuk berperilaku baik sesuai dengan kebijakan universal dan keyakinan kelas, serta menerapkan restitusi dengan langkah-langkah segitiga restitusi. P yang terakhir yaitu perubahan atau future. Perubahan apa yang akan saya lakukan, yaitu jika saya melakukan hal serupa di masa depan, saya harap bisa menumbuhkan kesadaran pada guru dan murid untuk bersama-sama berkolaborasi dalam menumbuhkan budaya yang positif di sekolah. Melalui apa? Melalui keyakinan kelas dan restitusi. Bersama menciptakan ruang pembelajaran yang saling menghargai dan memenuhi kebutuhan dasar setiap murid. Bersama menciptakan ruang pembelajaran yang saling menghargai
sehingga memenuhi kebutuhan dasar setiap murid, sehingga murid mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dalam proses pendidikan di sekolah yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan murid di luar sekolah. Tindakan selanjutnya adalah baik. Bersama dengan komunitas praktisi di sekolah, saya mengadakan pertemuan untuk berbagai praktik baik. Pelaksanaan berbagi praktik baik ini ya, berkaitan dengan budaya positif yang sudah saya terapkan di kelas. Berbagai teknik penyusunan keyakinan kelas dan juga pelaksanaan segitiga restitusi.